semuanya, perkenalkan nama saya Syifa Septiani Nabila dengan NIM 2330711007 dari program studi Administrasi Publik semester 5 Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Saya akan membahas tentang apa sih kota itu, apa sih kawasan kota itu, bagaimana karakteristiknya, serta apa saja sih tantangan yang dialami di dalam perkotaan tersebut. Pertama itu ada pembahasan tentang definisi kawasan perkotaan menurut para ahli. Pertama itu ada menurut Adi Sasmita menjelaskan bahwa kawasan perkotaan adalah wilayah yang kegiatan utamanya bukan pertanian, melainkan aktivitas sosial, ekonomi, pemerintahan, dan pelayanan publik, yang dimana kota menjadi pusat kehidupan dan masyarakat modern. Sedangkan menurut Bintarto pada tahun 1983 menambahkan bahwa kota memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, tingkat heterogenitas sosial ekonomi yang kompleks, serta menjadi pusat kegiatan manusia dalam berbagai bidang. Menurut Grunfeld bahkan menegaskan bahwa kota memiliki ciri fisik khas seperti gedung bertingkat, pemukiman padat, serta mayoritas warganya bekerja di sektor non-agraris. Dari definisi-definisi di atas bisa disimpulkan bahwa kota adalah simbol kemajuan, namun sekaligus menghadirkan berbagai masalah baru yang perlu dikelola secara bijak. Karakteristik utama kawasan perkotaan ini meliputi yang pertama itu ada kepadatan tinggi, ekonomi yang berorientasi pada industri dan jasa, kemajuan teknologi dan infrastruktur, serta mobilitas penduduk yang tinggi. Namun sisi lain, kota juga menghadapi persoalan klasik seperti polusi udara, kemacetan lalu lintas, ketimpangan sosial, dan keterbatasan ruang hijau. Salah satu contoh nyata kawasan kota modern Indonesia adalah kota Surabaya, di mana kota ini menjadi model smart city di mana teknologi digunakan untuk mengolah sistem transportasi, pengelolaan sampah, dan pelayanan publik secara terintegrasi. Pemerintah kota juga aktif mengembangkan taman kota dan ruang publik ramah lingkungan. Secara sosial, masyarakatnya multikultural, ekonominya tumbuh melalui sektor industri, perdagangan dan jasa, serta budaya gotong royong masih dipertahankan di tengah modernisasi. Inilah kota Surabaya inilah yang menjadi salah satu contoh tentang bagaimana pembangunan perkotaan dapat menggabungkan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai sosial lokal. Lalu selanjutnya ada masuk kepada pendekatan yang menjadi hal penting dalam pembangunan perkotaan, yaitu pendekatan partisipatif, di mana pendekatan ini menempatkan masyarakat bukan sekedar sebagai objek pembangunan, tapi sebagai subjek aktif yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Tujuannya adalah agar pembangunan kota benar-benar mencerminkan kebutuhan warganya, bukan hanya kepentingan investor atau pemerintah. Pendekatan ini terlihat jelas di mana warga turut serta dalam menentukan prioritas pembangunan di lingkungan mereka. Pendekatan ini juga sejalan dengan teori The Right to the City yang menekankan bahwa setiap warga kota memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan pembangunan di kotanya. Selain partisipasi masyarakat, perencanaan tata ruang kota juga memegang peranan penting, di mana tata ruang yang baik tidak hanya mengatur penggunaan lahan, tetapi juga menjaga keseimbangan antara fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Perencanaan kota juga harus bisa atau mampu mencegah konflik penggunaan lahan, menyediakan infrastruktur publik, memperluas ruang terbuka hijau, dan menghadapi tantangan perubahan iklim. Kota seperti Surabaya menjadi salah satu contoh bagaimana kebijakan tata ruang yang konsisten dapat menciptakan kota yang lebih nyaman, efisien, dan berkelanjutan melalui sistem transformasi publik yang baik dan pengelolaan lingkungan yang terencana. Namun ternyata pembangunan kota tidak akan berhasil tanpa kebijakan publik yang terarah dan konsisten. Melalui kebijakan tata ruang, penyediaan infrastruktur, dan intervensi sosial, pemerintah dapat mengarahkan pertumbuhan kota agar tetap stabil.
Salah satu contoh nyata adalah integrasi sistem transportasi publik di Jakarta melalui proyek MRT, LRT, dan Jaklingko yang mempermudah mobilitas warga, mengurangi kemacetan, serta mendukung konsep Transit Oriented Development atau TOD. Meskipun begitu, tantangan besar masih menghantui kota-kota besar di Indonesia. Salah satunya yaitu kemacetan lalu lintas yang menjadi salah satu masalah utama akibat pertumbuhan kendaraan pribadi yang pesat, urbanisasi yang tinggi, dan keterbatasan infrastruktur transportasi umum. Untuk mengatasi tantangan tersebut adalah dengan pengembangan transportasi publik ramah lingkungan, integrasi antar moda, serta pembatasan kendaraan pribadi di kawasan padat. Dan itu perencanaan tata ruang yang baik perlu menghubungkan pusat dan pinggiran kota agar tidak terjadi ketimpangan antar wilayah. Secara keseluruhan, pembangunan kawasan perkotaan di Indonesia menuntut keseimbangan antara kemajuan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan, di mana pendekatan partisipatif, tata ruang berkelanjutan, dan kebijakan publik inklusif menjadi kunci utama untuk menuju kota yang tidak hanya modern dan maju, tetapi juga manusiawi, hijau, dan berdaya tahan terhadap tantangan masa depan. Jadi, masa depan kota Indonesia bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga kita semua sebagai warga negara yang peduli terhadap ruang hidup kita. Dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, kota-kota Indonesia bisa menjadi tempat tinggal yang nyaman, adil, dan berdaya saing tinggi. Mungkin cukup sekian dari saya terkait pembahasan tentang kawasan kota ini, terkait karakteristiknya, pendekatannya, tantangannya, dan definisinya. Mungkin sekian saja, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang dimengerti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.